lagi dari awal ya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapanmu. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Oh, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Ulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaannya. Kau yang telah berharga bagi kami Tuhan. Engkau Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Engkau segala-galanya Yesus. Bagi setiap kami Engkau rela disalibkan untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Oh Yesus, sungguh indah, terlalu indah pengorbananmu, terlalu baik Engkau Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah pengorbanan-Mu, anugerah keselamatan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Engkau rela disalib untuk menebus dosa kami ya Tuhan. Oh Tuhan, sungguh hidup kami Kau jadikan berharga di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang sungguh baik, Engkau yang teramat baik Tuhan bagi setiap kami, bagi
Malam hari ini kami rindu memberikan persembahan kami yang terbaik untukmu ya Tuhan. Kami rindu memberikan hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Karena hanya Kau Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dipuja. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Yesus Tuhan yang berkemenangan. Yes, kami percaya Tuhan. Di dalam Engkau kami mengalami kemenangan yang luar biasa Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. 10 yang terkulai. 10 yang terkulai. Takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah. Takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Mari nyanyikan dengan imanmu. Oh, 10 yang terkulai takkan dipatahkannya. Amin. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga, Yesus yang lakukan akan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan-Nya. Bagi bangsaku, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau jadikan menjadi terang bagi segala bangsa. Mari sekali lagi nyatakan imanmu. Kemuliaan besar dinyatakan. Amin. Keselamatan besar dicurahkan, Kau jadikan menjadi terang bagi bangsaku. Biar setiap kami jadi terang Tuhan. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau jadikanku menjadi terang bagi segala bangsa. Kau bangkitkanku, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Oh Yesus, Engkau yang bangkitkan kami, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala
Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama, kami boleh mempersembahkan korban syukur kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itu pengorbanan yang sungguh sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Kami menerima keselamatan itu dengan iman percaya kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh tertulis di dalam kitab kehidupan, dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan surga kekal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu. Biar pengorbanan-Mu itu boleh selalu kami ingat, boleh selalu menjadi peringatan bagi kami, bahwa kami harus hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu, biar kuasa-Mu dinyatakan di atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi terang bagi keluarga kami, bagi sesama kami, bagi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa menyerahkan ibadah komsel ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang beracara dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah apa yang kami sharingkan, kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maupun sharing-sharing kami ya Tuhan, itu boleh memberikan kami kekuatan yang baru, boleh memberikan kami kekuatan untuk menghadapi kehidupan kami ya Tuhan, memberikan kami makanan rohani yang semakin menguatkan roh kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu itu yang Engkau curahkan malam hari ini. Walaupun kami terpisah satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan biarlah Engkau yang semakin besar, kami semakin kecil. Kami serahkan sepenuhnya ibadah komsel kami pada malam hari ini, hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari yang sudah terima, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Ya, shalom semuanya pada malam hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Ya, sebentar dulu ya. Saya persiapkan bahan sharingnya dulu. Karena saya harus ngelihat di HP ya, sebentar. Di WhatsApp maksudnya. Iya. Oh iya. Oh, pakai HP Bu Lydia, benar. Ya, terima kasih Bu Lydia. Ya, malam hari ini, minggu ini ya, tema kita adalah iman absolut. Nah, iman absolut itu apa? Nanti kita akan pelajari sama-sama. Ya, saya nyalakan videonya. Oke. Ya. Iman absolut. Nah, kalau tahun ini, tema kita yaitu tahun berakar dan berbuah. Sedangkan dalam minggu ini, tema kita adalah iman yang absolut. Nah, Romawi yang pertama, saya tidak akan baca semua ya, saya akan meringkas saja. Iman kepada Tuhan Yesus, iman kita kepada Tuhan itu haruslah iman yang absolut. Absolut itu apa? Absolut itu kalau dalam kamus besar itu mutlak, ya, iman yang tegas ya. Absolut itu mutlak, tegas, yang sungguh-sungguh, ya. Tidak boleh ada keraguan-raguan, tidak boleh ada sedikit pun ada keraguan, itu tidak boleh, ya. Itu tidak absolut namanya. Tapi kalau iman yang absolut itu sepenuhnya 100% percaya. Bila perlu 1000% percaya, itu namanya iman yang absolut. Bahkan sekalipun kita belum merasakan iman atau merasakan sesuatu yang kita imani, tetapi kita percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Coba kalau tidak percaya, kita buka dulu di Ibrani pasal yang sebentar saya buka ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan, dan bukti yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, betul. Sebentar saya buka ayatnya biar teman-teman juga bisa, atau mungkin ada teman-teman yang sudah hafal. Iman adalah, itu di Ibrani.
Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita buka sama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman itu berarti kita belum melihatnya. Kita baru mengimaninya di dalam hati kita, ya. Jadi, mungkin secara jasmani nih, mata jasmani kita belum melihat, oh belum terjadi. Tetapi dalam hati kita percaya bahwa itu sudah terjadi. Contoh nih, saya pernah dengar kesaksian ada seorang apa ya, misalnya dia waktu itu dia ikut undian, dia jual dia ikut undian berhadiah, dan dia percaya dia bisa mendapatkan hadiah itu, ya, hadiahnya mobil. Nah, dia itu bahkan sudah membelikan segala sesuatu yang berkaitan dengan mobil, bahkan sudah kursus kursus untuk belajar naik mobil, padahal dia belum tahu loh ini undian berhadiahnya. Dia belum, ini saya dengar kesaksian waktu di gereja waktu itu masih onsite ya, masih tatap muka. Nah, ternyata apa yang dia imani itu terjadi, dia yang menang mendapatkan undian itu. Padahal sebelum itu terjadi, dia baru kursus, teman-temannya bilang, lah belum juga diundi, tapi dia tidak mau terpengaruh, dia tetap percaya, saya yang pasti menang, saya yang pasti menang. Dia ikut kursus dan segala macamnya, dia beli perlengkapan apa segala macamnya, dan ternyata dia menang. Luar biasa imannya, ya. Itu yang namanya iman yang absolut, iman yang walaupun belum terjadi tetapi dia sudah percaya pasti terjadi gitu. Itu namanya iman absolut. Ya, kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman kita, ya. Jadi kita mau kalahkan dunia pakai apa? Pakai iman kita, ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, apa ini maksudnya ayat ini? Kira-kira ada yang mengerti nggak? Kalau tidak mengerti saya jelaskan. Kita bisa diselamatkan karena apa? Karena iman kita, ya. Kita bisa diselamatkan karena iman kita. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, tapi dia dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita yang ada di sini. Kita tidak melihatnya, kita tidak mengalaminya, tetapi kita percaya, iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita imani bahwa nanti Tuhan akan datang yang kedua kalinya, dia akan menjemput kita bersama-sama di awan-awan dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Ya, itulah iman percaya kita. Nah, itulah yang akan menjadi kemenangan kita. Kalau orang yang tidak punya iman, berarti dia tidak bisa diselamatkan. Iman artinya dia harus punya keyakinan penuh, ya, bahwa dia diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Itu artinya iman. Nah, kalau Alkitab versi masa kininya 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5 dibilang, sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini, dan kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kalau yang tidak percaya, ya berarti sudah pasti 100% masuk neraka. Itu sudah pasti 100%, ya. Hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus 100% pasti masuk surga. Itu, ya. Jadi mulai malam ini Ibu Elia, Kak Michael, Ibu Indri, imani, percaya. Saya saat ini lagi mengikuti pelajaran SOM, ya, SOM Sekolah Online Orientasi Melayani, ya, SOM yang kelima. SOM yang kelima itu belajar tentang masa akhir zaman, ya. Nanti akan ada masa antikris.
Tetapi sebelum masa antikris itu, anak-anak Tuhan yang sudah percaya, mereka akan diangkat terlebih dahulu. Mereka tidak akan mengalami masa antikris. Masa antikris itu apa? Selama 7 tahun akan ada penyiksaan, ya, penyiksaan besar-besaran. Seperti waktu kita lihat zaman Daniel itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka disuruh menyembah patung. Tetapi mereka tidak mau. Mereka kalau tidak disembah, mereka dimasukkan ke dalam dapur perapian. Tapi mereka tetap percaya teguh. Iman mereka akhirnya menyelamatkan. Tetapi pada saat masa antikristus itu, ada 7 tahun masa aniaya. Nah, 3,5 tahun masa aniaya, dan 3,5 tahun lagi masa aniaya yang besar. Dan di kitab Wahyu, kalau tidak salah di kitab Wahyu ya, saya lupa, tapi sepertinya di kitab Wahyu atau di mana, bahwa akan ada 2,8 miliar orang yang akan mati. Ya, bayangkan, luar biasa. Ya, itu saya lagi pelajari sekarang di gereja. Makanya teman-teman kalau pengen ikut SOM, teman-teman bisa mendaftarkan diri. Luar biasa loh, menarik. Kita jadi tahu. Jadi saya gambarkan ya, yang pertama itu akan ada pengangkatan dulu orang-orang percaya. Makanya di Alkitab pernah nggak teman-teman baca ada yang di ladang, 2 orang di ladang, yang satu ditinggal, yang satu ada di yang satu di misalnya di mana dia ditinggalkan. Nah itu, jadi orang percaya itu akan diangkat, tiba-tiba menghilang. Misalnya Ibu Indri ada di gereja, tiba-tiba Ibu Indri menghilang begitu, diangkat. Nah, itu namanya rapture atau pengangkatan, ya. Jadi itu Tuhan Yesus belum datang, tetapi dia menanti kita, dia mengangkat kita ke awan-awan, menjemput kita dan membawa kita ke kerajaan surga. Untuk apa? Untuk menikmati perjamuan kawin anak domba Allah. Itu namanya masa pengangkatan. Nanti setelah 7 tahun masa antikris selesai, ya, baru Tuhan akan turun datang yang kedua kalinya ke dunia bersama dengan anak-anaknya, umat kudusnya. Mereka akan memerintah selama 1000 tahun di dalam kerajaan damai. Dan selama 1000 tahun itu, iblis akan diikat, ya, diikat, dibelenggu, tidak keluar selama 1000 tahun itu. Luar biasa. Dan setelah 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan, terjadilah yang namanya perang Gog Magog, ya. Gog Magog itu perang antara Tuhan Yesus bersama malaikat-malaikat dan umat kudusnya melawan iblis itu. Dan setelah perang Gog Magog ini, ada namanya pengadilan tahta putih besar. Ini dalam pengadilan ini, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan disidang untuk mendapatkan hukuman. Hukumannya beda-beda. Ada yang mungkin neraka tingkat 1, neraka tingkat 2, neraka tingkat 3, kita nggak tahu. Tapi buat orang-orang yang percaya, kita juga akan mendapatkan pengadilan tahta Kristus. Itu ada. Nah, pengadilan tahta Kristus itu orang akan mendapat upah. Nah, contohnya begini nih. Upahnya ada 5 mahkota, ya. Mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, pokoknya ada 5, saya nggak hafal semua ya. Mahkota sukacita, pokoknya ada 5. Nah, ada juga loh yang nggak dapat mahkota. Siapa yang nggak dapat mahkota? Ya, cuman orang yang sekedar percaya, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa selama di dunia. Ya, cuman sekedar percaya aja. Nah, makanya dibilang kalau cuman iman percaya sama Tuhan pasti masuk surga, itu 100%. Ya, makanya saya mau pastikan di sini, Ibu Elia, Kak Michael, Ibu Indri, 100% imannya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 100% pasti masuk surga. Tapi mahkotanya kita tidak tahu, beda-beda ya. Bisa dapat 5 mahkota, bisa dapat 4 mahkota, bisa dapat 1 mahkota, atau bahkan tidak dapat mahkota apa-apa. Jadi seperti saya gambarkan begini, kerajaan surga itu nanti orang yang tidak dapat mahkota itu seperti rakyat biasa gitu. Tetapi yang dapat mahkota itu mereka mungkin ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi penasehat,
ada yang menjadi gubernur. Nah, seperti itu gambaran saya. Tapi saya kan tidak tahu ya ke depannya. Tapi kira-kira seperti itulah kurang lebih. Ya, bukan kura-kura, kira-kira. Saya terlalu semangat, maaf ya. Oke, jadi itu pelajaran yang berharga. Jadi saya pastikan Ibu Indri, Bu Elia, Kak Michael, malam ini imani 100%. Siapa itu? Siapa yang juru selamat Ibu? Siapa juru selamat Michael? Tuhan Yesus. Satu-satunya masuk surga. Iman itu yang akan membawa Kak Michael, Ibu Elia, Ibu Indri masuk surga. Itu saja. Iman itu yang menyelamatkan. Sudah, ya. Nah, tetapi kalau mau mendapat mahkota harus ada apa? Harus ada usaha. Namanya kalau coba kita buka di Filipi 2 pasal yang ke-11. Coba yang Filipi 2 pasal yang ke-11. 2 pasal yang ke-11, sebentar ya, saya buka. Ini soalnya Alkitabnya kecil banget ya. Punyanya Ibu Lydia. Nah, ini Filipi 2 pasal yang ke-12, bukan yang ke-11 ya. Filipi 2 pasal yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, saya ulangi lagi. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa? Artinya, kalau kita sudah diselamatkan, kita juga harus menyelamatkan orang lain. Ya, jadi jangan kita cuma sampai di kita stop, ya sudah kita diam. Tapi kita juga harus menyelamatkan orang lain. Siapa orang lain? Anggota keluarga kita mungkin yang belum diselamatkan, atau teman kita, atau mungkin saudara kita. Ya itu yang menjadi tugas kita karena kita sudah diselamatkan. Tapi kita juga harus menyelamatkan orang lain. Nah, kalau kita menyelamatkan orang lain, kita akan mendapat mahkota. Ada kan di ayat Alkitab, satu orang kalau dia diselamatkan, seisi surga itu bertepuk tangan, bersorak-sorai. Ada pernah baca nggak? Pernah kan? Nah, itu dia. Jadi itulah, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, ya. Artinya terus berjuang, kerjakan keselamatan itu. Misalnya pelayanan, melayani orang yang misalnya kayak saya habis sembuh, saya harus melayani orang yang sakit. Misalnya Ibu Indri ada pergumulan keluarga, Ibu Indri melayani orang yang punya pergumulan keluarga. Ibu Elia punya pergumulan apa? Ibu Elia sudah dipulihkan, Ibu Elia layani orang yang mengalami pergumulan yang sama seperti Ibu Elia. Kak Michael punya pergumulan apa? Sudah Tuhan sembuhkan, sudah Tuhan pulihkan. Kak Michael layani orang yang punya pergumulan yang seperti Kak Michael alami. Nah, itulah namanya mengerjakan keselamatan. Sehingga saat Tuhan datang yang kedua kali di pengadilan tahta Kristus, kita akan mendapatkan mahkota, upah, ya, upah atau mahkota itu. Nah, oke. Itu tadi saya intermezzo sedikit ya. Itu tentang pengajaran di Psalm 5. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, jadi rahasia kemenangannya adalah iman kita. B, definisi iman yang absolut. Iman yang absolut adalah iman yang mutlak, yang tidak ada campuran keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya, jadi kalau orang masih ada ragu-ragu, berarti dia masih kayak ombak gitu ya, terombang-ambing. Ada kan ayatnya di Yakobus, ya, iman yang orang yang masih terombang-ambing itu namanya bukan iman, itu keraguan-raguan. Itu namanya orang yang mudah dibawa ke sana, mudah dibawa ke sini, ya. Itu namanya keraguan-raguan. Tetapi iman yang absolut itu tidak boleh sedikit saja ada keraguan, tidak boleh. Harus percaya 100%. Percaya siapa? Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu harus percaya 100%. Nah, di tahun 2022 ini, iman kita bertumbuh jadi iman absolut dan hidup kita berbuah lebat. Nah, bagaimana caranya hidup kita bisa berbuah lebat? Kita masuk ke Romawi yang kedua. Iman absolut memampukan kita
finish strong. Finish strong artinya berhasil menyelesaikannya dengan baik, dengan kuat. Ya, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi itulah yang namanya iman absolut yang memampukan kita finish strong. Nah, itu Romawi yang kedua. Nah, sekarang ada 4 kunci membangun iman yang absolut. Ada 4 kunci, ya. Yang pertama, jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, siapa yang di sini melayani Tuhan, jangan goyah, giat, ya. Karena apa? Pelayanan untuk melayani Tuhan itu tidak akan sia-sia. Persekutuan ini seperti kita saat ini sedang bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan itu tidak akan sia-sia, ya, tidak akan sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Tetes keringat, tetes air mata, tenaga, waktu, materi yang sudah kita korbankan, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Ya, oke. Sekarang itu kunci yang pertama, jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Contohnya kayak sekarang, kita lagi pandemi COVID, ya, kesusahan di mana-mana, ada krisis ekonomi, orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, akhirnya mereka karena kehilangan pekerjaan, mereka mengalami kemunduran iman, ya. Mereka bilang, Tuhan, kenapa saya harus menghadapi seperti ini? Tuhan, kenapa saya harus menghadapi pandemi ini? Nah, akhirnya imannya menjadi goyah, ya. Padahal Tuhan yang memelihara, Tuhan yang sanggup memberikan kita apa yang kita perlukan, Tuhan sudah menolong kita sebelum-sebelumnya, masakan Tuhan tidak bisa tolong kita lagi ke depannya. Jadi, kalau misalnya mau kondisi apapun yang terjadi, mau pandemi COVID ke, mau pandemi COVID-20 ke, COVID-21 ke, tidak tahu, mau Omikron ke, atau mau mikropon ke, atau apa, jangan imannya berubah. Ya, harus tetap imannya absolut, mutlak, tetap kuat. Itu iman yang luar biasa, iman yang absolut. Jadi jangan goyah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fokus mengejar perkara di atas, bukan perkara di bawah. Nah, ini, ya. Jadi kita harus fokus mengejar perkara yang di atas. Apa itu perkara di atas? Perkara di atas itu seperti di Kolose 3 ayat 1-2 ini. Perkara bahwa di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya, kita memikirkan kerajaan surga. Ada ayatnya di Matius, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi, utamakan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan kita. Dari mulai kita bangun tidur, kita beraktivitas, sampai malam kita mau tidur lagi, kita selalu utamakan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Fokus memikirkan perkara yang di atas. Kadang orang akhirnya karena memikirkan kesibukannya, mencari uang, akhirnya lupa segalanya, ya. Misalnya, wah iya saya bekerja dapat uang banyak nih, wah saya semakin sibuk nih. Akhirnya lupa Tuhan, lupa berdoa, lupa menyembah Tuhan, lupa beribadah, lupa saat teduh. Nah, kasihan dong. Nanti Tuhannya dilupakan, yang diingat malah hartanya. Nah, itu seperti itu. Jadi kita jangan sampai lupa Tuhan. Kita diberkati itu karena Tuhan, oleh karena itu kita harus selalu ingat Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolak kecewa. Nah, ini. Jadi perlengkapi diri kita dengan cara berpikir anti kecewa. Nah, kenapa orang kecewa itu imannya mudah goyah? Nah, karena dia sudah kecewa, ya. Misalnya dalam pelayanan, nih contohnya dalam pelayanan, kita ada gesekan dengan pelayanan yang lain, akhirnya kita menjadi kecewa. Nah, itu contoh. Misalnya dengan teman kerja kita, misalnya ada yang saling misalnya saingan begitu, akhirnya
menjadi kecewa. Misalnya di dalam keluarga, ada keluarga yang suka tidak memperhatikan kita, ya, atau misalnya kita nggak dianggap gitu, akhirnya kita kecewa. Ya banyak sekali. Tetapi jangan sampai kita kecewa. Kalau kita kecewa, nanti lama-lama iman kita goyah. Kalau iman kita goyah, ya sudah, kita tidak akan bisa menerima janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang ketiga, menolak kecewa. Nah, ini yang keempat, ini yang paling penting ini. Kembangkan iman sekalipun. Saya mau Ibu Indri atau Ibu Indri lagi sibuk ya? Nah, Ibu Indri di situ ada bahan bacaannya nggak? Alkitabnya nggak? Atau yang bahan sharingnya yang saya bagikan itu? Maksudnya? Ibu Indri ada Alkitab nggak di samping? Ya, Ibu, saya minta tolong baca Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ya, Nah, ini sangat kecil ya. Ya, Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Ini firman Tuhan yang luar biasa sekali buat kita. Ya, ini sulit sekali, kecil-kecil sekali. Saya tidak lihat. Oh, nggak kelihatan, Bu, ya? Iya. Oh, iya, oke. Kalau begitu nggak apa-apa, saya bantu baca. Ya, saya bantu baca ya. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Kita mulai dari ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Jadi ini ayatnya bahwa ada suatu masa di mana pohon ara tidak berbunga, kemudian pohon anggur tidak berbuah, hasilnya pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak ada makanan, tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan. Ini namanya kita lagi mengalami musim kekecewaan ya. Bukan kekecewaan, musim kekeringan. Ya, musim kekeringan. Nah, musim kekeringan atau musim kegelapan. Tetapi di ayat yang ke-18 dikatakan apa? Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, jadi sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita ada dalam badai pencobaan, kita ada dalam kekeringan di padang gurun, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Dialah kekuatan kita, dialah yang akan menolong kita, ya. Musim kekeringan itu tidak selamanya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Musim kekelaman, pergumulan, semuanya itu tidak akan berlama-lama. Segala sesuatu ada masanya, ya. Ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ya. Jadi kita harus percaya bahwa saat ini kalau misalnya kita ada di dalam musim kekeringan, kita percaya kita harus tetap bersyukur, ya, bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Pasti ada waktunya Tuhan akan memberkati hidup kita. Tuhan akan memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Itu yang keempat, kembangkan iman sekalipun. Ya, jadi yang pertama tadi,
jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Kedua, fokus mengejar perkara yang di atas bukan yang di bawah. Ketiga, menolak kecewa. Dan yang keempat, kembangkan iman sekalipun. Nah, tidak akan bisa tergoncangkan atau tergoyahkan, bahkan hari demi hari akan makin berbuah lebat, mengalami terobosan besar, dan kemenangan gilang gemilang. Jadi, kalau misalnya kita punya 4 kunci ini di dalam kehidupan kita, maka kehidupan itu akan berakar kuat di dalam Tuhan, akan bertumbuh, dan dia akan menghasilkan buah yang lebat, dan buah itu akan memuliakan nama Tuhan ya bagi orang lain ya. Itu bahan sharing kita pada malam hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam pertanyaan dan aplikasinya. Pertanyaannya, sudahkah kita memiliki iman yang mutlak kepada Tuhan dan setiap janjinya bagi hidup kita? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita mengerti tentang kunci membangun iman absolut, maka langkah dan komitmen apa yang akan kita lakukan? Nah, itu dua pertanyaannya. Yang pertama, sudahkah kita memiliki iman yang absolut kepada Tuhan dan setiap janji Tuhan bagi hidup kita? Sudahkah? Yang kedua, kalau kita sudah mengerti tentang kunci membangun iman yang absolut, yang empat kunci tadi, langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya? Nah, sekarang kita akan bersharing, mulai dari saya dulu ya. Jadi, sudahkah kita memiliki iman yang absolut kepada Tuhan dan setiap janjinya? Ya, 100%. Saya harus percaya bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkemenangan, dan janji-janjinya adalah ya dan amin. Saya imani, saya percaya 100% Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberikan saya kekuatan, yang memberikan saya kemenangan, dan keselamatan yang kekal. Itu saya percaya, saya imani 100%. Itu jawaban saya yang pertama. Dan yang kedua, setelah mengerti kuncinya membangun iman absolut, langkah kita seperti apa ke depannya? Langkah saya seperti apa? Yang harus saya lakukan adalah saya harus mengerjakan keselamatan. Tetapi mulai dari diri saya sendiri dulu nih. Diri saya sendiri dulu, kalau hidup saya sudah berkenan, hidup saya sudah sungguh-sungguh, seperti apa yang Tuhan kehendaki, melakukan perintah Tuhan, baru saya melayani. Mulai dari keluarga saya, dari istri saya, dari orang tua, dari keluarga, baru melangkah ke luar. Nah, itu caranya bagaimana? Caranya harus hidup dekat dengan Tuhan, ya rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersaat teduh bersama Tuhan, mulai dari bangun tidur, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, kemudian pada malam hari kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Nah, di grup itu kan ada bacaan firman setiap hari itu yang saya bagikan. Nah, itu dibaca ya. Karena tadi seperti hari ini kita baca itu tentang Daud yang menghadapi Goliat itu. Kalau coba dipikir, Daud kecil-kecil begitu lawan Goliat yang raksasa besar. Baru Goliatnya pakai baju pakai baju perang lengkap. Daud tidak mau pakai. Saul sudah suruh dia pakai baju perang, tapi dia nggak mau. Karena berat, malah dia jadi susah dong megang baju perang ngapain. Dia cukup bawa itu. Umban itu kayak apa ya, orang bilang ketapel ya. Katapel ya. Mengerti katapel? Ya. Nah, Daud itu cuma pakai ketapel. Tetapi apa yang menjadi kekuatannya Daud? Tuhan yang menjadi kekuatannya. Cukup dikatapel satu kali, Goliat langsung mati. Nah, sekarang yang kita hadapi adalah Goliat rohani. Ya, bukan Goliat jasmani lagi, tetapi Goliat rohani. Apa itu Goliat rohani? Yaitu iblis, kuasanya iblis, segala penghulu-penghulu di udara. Itu kalau kita baca di Efesus ya. Roh-roh yang ada dan segala macamnya di Efesus 6 itu. Kemudian juga di 2 Korintus 10 ayat 13 itu juga ada. Saya buka dulu ya. 2 Korintus 10 ayat 13. 2 Korintus 10 ayat 13. Saya baca.
2 Korintus 10 ya. Iya. Ya, 2 Korintus 10 ayat. Oh, bukan di 2 Korintus 10. Sebentar, saya coba lihat tadi. Saya agak lupa ya, sebentar. Nah, ini coba Michael, saya minta tolong 2 Korintus 10 ayat 4. Michael bisa 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Michael tolong bacakan buat kita. Bentar ya, Pak. Ya, siap. 2 Korintus 10, Ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat 3, begini firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk membutuhkan banteng-banteng. Kami mematahkan setiap jasad orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Ya, saya ulangi ayat yang keempatnya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, ya, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa itu benteng-benteng? Nah, ini saya kasih contoh. Orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau percaya sama Tuhan, itu ada benteng-benteng yang menghalangi dia. Satu contoh lainnya, ini mohon maaf kalau Michael kurang nyaman mendengarnya, orang yang mengalami gangguan jiwa. Itu ada benteng-benteng juga yang menghalangi mereka. Tetapi, bisa nggak kita menginjili orang yang mengalami gangguan jiwa? Bisa. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas tubuh, roh, dan jiwa kita. Nah, jadi peperangan kita bukan melawan daging, bukan melawan darah, ya. Kita tidak melawan benci orangnya, bukan. Tetapi kita benci roh iblis yang ada di dalam diri orang tersebut. Itu yang harus kita lawan. Jadi kita namanya ada 2 peperangan. Itu namanya 2 peperangan itu kita berperang melawan roh-roh jahat, ya. Itu yang kita harus lakukan. Kita bukan berperang secara dunia pakai senjata, tembak-menembak. Tidak. Tuhan tidak ajarkan begitu. Terus Tuhan tidak ajarkan kita membenci orang. Gara-gara dia jahat, terus kita benci dia. Jangan. Kita harus mengasihi dia. Tetapi yang kita benci adalah iblis yang bekerja di dalam kehidupannya. Nah, itu yang harus kita benci. Orangnya jangan dibenci, tetapi dosanya yang dibenci. Siapa yang menyebabkan itu semua? Itu namanya pekerjaan iblis. Ya. Coba sekarang Ibu Elia baca di sebentar. Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12. Ibu Elia bisa bantu baca untuk kita? Atau mungkin Ibu Elia berisik di situ? Efesus 6 ayat 11 sampai 12. Atau Ibu Indri, masih kecil tulisannya, Bu, ya? Ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah
Iya. supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, amin. Jadi ingat, kita bukan berjuang melawan darah dan daging, tapi kita berjuang melawan roh-roh jahat. Ya, itu artinya kita jangan membenci orangnya, tapi kita benci roh jahat yang berdiam di dalam diri orang itu. Jadi kalau ada orang yang misalnya pernah menyakiti hati kita, ya, kita tetap mengasihi dia, ya. Dia mungkin tidak sadar dengan apa yang dia lakukan, ya. Itu karena dia tidak tahu, sehingga dia menyakiti kita. Kita berdoa buat dia, kita mengasihi dia, kita doakan supaya dia boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan, dia boleh dipulihkan, ya. Kita doakan dalam peperangan roh, kita berdoa, ya. Bukan hanya kita peperangan roh sama orang yang kerasukan setan, tidak, tapi kita juga harus mendoakan orang yang mereka belum menerima Tuhan dan Juru Selamat. Supaya jangan mereka berkeras hati, tetapi Tuhan mau melembutkan hati mereka dengan Roh Kudus, Tuhan mau memberikan mereka anugerah keselamatan. Supaya firman Tuhan di Kisah Para Rasul, satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan, itu terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Ibu Indri diselamatkan, seisi rumah Ibu Indri diselamatkan karena perbuatan, karena teladan, karena kasih yang begitu besar daripada Ibu Indri kepada keluarga Ibu Indri. Makanya mereka semua diselamatkan. Kak Michael diselamatkan, orang tua Kak Michael, keluarga Kak Michael, semuanya diselamatkan. Amin. Ibu Elia diselamatkan, anak-anaknya ikut diselamatkan, orang tua Ibu Elia yang ada di mana? Madiun ya, di mana itu? Amin, amin, amin. Diselamatkan. Kita harus percaya itu, tapi kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita yaitu kita harus tetap mengasihi, mendoakan, kita menjadi teladan buat mereka supaya mereka diselamatkan juga. Itu yang kita imani, itu yang kita percayai. Itu sharing dari saya. Sekarang kita ke Ibu Indri nih. Silakan Bu Indri, apa yang mau di-sharing? Ibu Lydia dulu ya. Oh iya, Ibu Indri dulu ya. Silakan Ibu Indri. Halo. Ya, shalom. Shalom, Bu. Untuk iman yang absolut ya. Iya. Mengimani bahwa kehidupan saya itu dijamin sama Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan saya. Kalau kita tidak goyah, jangan, maaf, saya harus menarik orang untuk membawa kepada Tuhan. Saya harus mengajak orang mengenalkan Tuhan, mengenalkan kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya orang itu boleh mengenal Tuhan dan imannya juga boleh bertumbuh ya. Berpikir positif, tidak boleh mudah kecewa, tapi enggak terus kecewa. Kita nggak boleh jadi orang yang manja, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang solid, yang tangguh. Mungkin saat itu ya, apa-apa naik, terus cari kerja sulit. Sepertinya keadaan itu makin nggak karuan, makin hari sangat sulit. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai, lalu memelihara kehidupan anak-anak Tuhan itu. Kemarin saya juga merasa menarik teman saya yang dari agama lain itu juga jujur, saya itu sampai gini ya, kalau ini tadi dibilang kecewa gitu ya, pokoknya jangan mudah ini semangatnya kendor gitu ya. Saya kemarin tuh saya nelpon, saya nanya-nanya gitu. Terus saya berpikir,
kok jadi aku yang heboh banget. Tapi karena saya itu kepingin banget teman saya ini diselamatkan, keluarganya gitu loh. Saya sampai bilang, udahlah itu itu Tuhan aja, percaya sama Tuhan. Kan nanti ada mujizat, Tuhan pasti kasih mujizat gitu. Nah, setelah ngobrol seperti itu saya tuh mikir, nah, terus nanti kalau ternyata orang itu tidak mengalami, bagaimana Tuhan? Saya itu gitu. Terus saya tidak ingatkan, loh kok nanti lemah gitu loh, kok kamu kok nggak percaya, kok kamu tidak mengimani bahwa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan. Jadi waktu tadi disampaikan ini saya ketawa ya. Saya ingat kemarin itu bergolak sendiri. Satu sisi teman saya dan suaminya ini mengenal Tuhan, saya udah mau ngomong ke sana ke sini, meyakinkan dia, sampai saya kemudian pada saat Pak Budi kecelakaan itu saya ceritakan cara ini kejadian teknologinya, secara logika itu nggak mungkin hidup, nggak mungkin sembuh. Terus secara finansial waktu itu saya hanya bawa uang 10.000 masuk di rumah sakit ini, dan itu rumah sakit sangat mahal ya. Kalau saya bilang rumah sakit elit itu nggak tahu saya bisa nyasar ke sana, saya juga ya namanya orang udah kepepet ya, udah panik. Tapi ternyata saya lewati semua itu sampai bisa opname 2 minggu di RSAL, dan Tuhan itu menutup semuanya, menggerakkan seseorang untuk membayar mulai dari perawatan sampai dia keluar 33 juta. Saya bahas 10.000, saya harus keluar uang 33 juta. Itu cuma nangis setiap hari, Tuhan ini gimana kalau nggak bisa keluar. Itu. Dan saya mengimani, di sana saya mengimani itu, saya minta foto dari CT scan itu, saya tumpang tangan setiap hari. Saya percaya bahwa Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Amin. Ya mungkin ini yang tadi itu berhubungan ya, sekalipun tidak apa itu di Habakuk 3 ayat 17-18 ya. Sepertinya berhubungan dengan firman ini. Saya waktu itu nol sama sekali. Saya itu bingung, saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa bawa suami saya keluar. Saya nggak punya uang sama sekali. Tapi ternyata Tuhan menggerakkan temannya untuk membereskan semuanya. Dan itu biayanya 33 juta selama 2 minggu di RSAL. Itu hanya perawatan, belum operasi. Itu Tuhan kasih sendiri lewat teman-teman gereja. Ada temannya menggalang dana waktu itu. Jadi besok operasi, semuanya itu seperti diatur sama Tuhan. Besok operasi, hari ini uang terkumpul persis yang dibutuhkan untuk jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi saya, yang secara logika udah nggak mungkin gitu. Saya itu kalau ketemu dokternya saya bingung ini ngomong apa gitu. Mesti disodori operasi, disodori obat, disodori apa, tapi ya karena benar-benar mengandalkan Tuhan itu, Tuhan bukakan jalan sampai akhir bisa pulang. Dan waktu itu Pak itu ulang tahun yang ke-33, jadi dapat kado dari Tuhan. Usia 33 yang mengalami itu, Tuhan tunjukkan betapa Tuhan itu memelihara kehidupan. Kecelakaan sampai dia dibawa pulang, itu benar-benar luar biasa. Sampai pulang pun Tuhan tetap menuntun. Jadi saya itu diperkenalkan dengan dokter saraf, dokter bedah saraf. Itu dia itu terheran-heran, jadi ini yang kepala nggak dioperasi, karena saya nggak punya uang. Ini ada lubang antara tulang pipi ini, tulang rahang ini patah.
itu ada lubang di pelipis karena ketusuk kaca, dan itu ada rongga. Kalau pasiennya enggak pernah panas tinggi, enggak pernah kejang, enggak. Terus enggak amnesia, enggak. Ditanya semua kejadiannya ingat. Dokternya yang bingung, kok bisa? Saya tuh ditanya kok bisa, iya saya yang enggak tahu dok, saya cuma bisa lihat foto CT scan itu saya tumpangi tangan kalau pagi bahwa saya punya Tuhan itu yang sanggup mengoperasi suami saya, yang sanggup menyambungkan tulang-tulangnya dengan sempurna. Dokter di atas segala dokter. Saya imani itu. Dan memang sampai hari ini Pak Budi tidak mengalami kelainan kepala, tidak pernah pusing, tidak pernah, semuanya baik-baik saja sampai hari ini. Sampai yang dipasang di kaki pun kalau saya tanya kakinya nggak pernah linu, kakinya selalu baik-baik saja. Saya itu mempraktekkan apa yang dikatakan Gembala Sidang saya waktu itu, bondomu cuma percaya. Bondomu itu cuma mengandalkan Tuhan. Jadi itu suatu kado yang luar biasa dari Tuhan waktu itu. Dan waktu 3 Desember kemarin juga saya waktu ini kemarin Imlek saya ingatkan, Yohanes, kamu dapat kado dari Tuhan itu spesial. Tanggal 3 kamu bisa kumpul, bisa bawa mami pergi, bisa makan bersama sampai hari ini. Itu perkenanan Tuhan, saya bilang. Secara logika kalau kamu bilang aku enggak percaya, aku enggak, udah habis. Kamu katakan udah habis rasa percayaku, udah enggak mungkin. Mami itu pulang, bisa ngumpul. Tapi ternyata Tuhan itu tepat. Tuhan ingin buktikan bahwa Tuhan itu mengasihi kamu dengan membawa keluarga ini itu bisa berkumpul sampai hari ini, bisa pergi ke Batu, bisa makan, bisa merayakan Imlek bersama. Kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah kamu lupa dengan semua yang Tuhan kasih hidup kamu. Dia itu sama iya mas, aku tidak akan pernah lupa. Ya itu itu juga suatu iman ya, belajar dari kecelakaan itu mengimani melalui dana, lalu dengan kehidupan keluarga saya yang sudah murid-murid, kayak aku percaya bahwa Tuhan itu sanggup, bahwa Tuhan di dalam Tuhan itu nggak ada yang nggak mungkin. Memang jalannya itu banyak banget ya. Itu kita harus bayar harga sakit, harus bayar harganya itu nggak karuan. Tapi hari ini saya menikmati itu di luar yang saya rasakan itu rasanya itu kayak diobati gitu ya, kayak udah hilang sakitnya waktu kumpul-kumpul itu senang banget. Ya Allah cuman segitu aja kok udah kedor udah. Ya Allah Tuhan itu nggak diterima ya nggak apa-apa sempat gitu, tapi ternyata hari ini malu gitu. Dan kita harus belajar untuk kuat itu tadi ya, jangan goyah. Sekali kita mengimani, kita jangan pernah goyah. Itu yang pernah saya alami waktu saya melihat tulang ini patah 5, tulang rahang patah. Secara logika nggak mungkin gitu loh, tanpa operasi itu sudah nggak mungkin. Tapi saya mengimani bahwa Tuhan itu bisa menyambungkan tulang-tulangnya dengan sempurna. Amin. Dan ternyata ya terjadi sampai hari ini dia baik-baik saja. Sekian dari saya, terlalu panjang. Ya, luar biasa sekali Bu. Ya, kalau kesaksian tadi tulang dari itu rahang itu bisa yang sesuatu yang mustahil ya. Menurut manusia itu mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Karena Tuhan sudah menang atas semua ya. Dia yang menciptakan kita, Dia yang tahu yang terbaik buat kita. Yang penting itu yang tadi Ibu katakan, iman, percaya. Kalau kita punya iman dan percaya, maka mujizat itu pasti terjadi. Ya, itu saja kuncinya. Makanya tadi di ayat pertama tadi kan di 1 Yohanes itu, kemenangan kita adalah iman kita itu. Ya, kemenangan kita yaitu iman kita itu. Kalau Ibu imani, Ibu percaya, pasti Tuhan kerjakan mujizat itu.
Nah, buat kesaksiannya luar biasa sekali. Saya percaya, saya imani bahwa pemulihan keluarga Tuhan lagi proses di dalam kehidupan keluarga Ibu Indri. Ibu harus imani, Ibu harus percaya pemulihan itu pasti akan terjadi. Amin. 100% Tuhan Yesus yang akan kerjakan pemulihan itu di dalam keluarga Ibu. Ya, Ibu terus imani, terus percaya. Ya, jangan ragu-ragu, sedikit pun jangan ragu-ragu. Imani, percaya. Pasti pemulihan, kemenangan itu Tuhan kerjakan. Ya, ini luar biasa sekali. Begitu Tuhan itu sudah banyak menolong Ibu, kemenangan-kemenangan begitu sudah Tuhan berikan buat Ibu. Kalau dulu Tuhan sudah tolong, pasti Tuhan akan tolong lagi. Ya, itu kesaksian yang luar biasa dari Ibu Indri. Tetap semangat. Saya senang sekali Ibu Indri boleh mengalami pemulihan luar biasa dari mulai bulan Desember, kemudian ikut encounter, kemudian Ibu Indri semangat dalam pelayanan. Ini buat saya itu ya sesuatu yang perkembangan yang luar biasa ya. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pasti Tuhan akan bukakan jalan ya. Soal pekerjaan, imani, percaya Bu, tidak ada yang susah ya. Tuhan yang memelihara kita ya. Burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita manusia yang berharga di mata Tuhan. Dia pasti akan pelihara. Amin, Bu. Ya, oke. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini, Ibu Indri. Sekarang kita ke Ibu Elia. Silakan Ibu Elia, apa yang ingin di-sharingkan. Mau ditanya apa ini, Pak Mario? Ya, pertanyaannya tadi apa ya? Sebentar saya buka dulu. Kalau dari share yang dibagi sama Pak Mario itu soal ya. ini ya, teguh dalam iman ya? Iya. Jadi pertanyaannya itu, sudahkah Ibu Elia memiliki iman yang absolut kepada Tuhan dan setiap janjinya bagi hidup Ibu Elia? Judulnya itu Still Fight and Trust. Tetap berjuang dalam kepercayaan Tuhan. Amin. Ya. Berarti Ibu percaya ya bahwa iman Amin. kepada Tuhan yang Ibu miliki itu adalah iman yang absolut atau mutlak. Ya, betul. Ya. Amin. Oke. Nah, sekarang Ibu sudah mengerti kunci membangun iman yang absolut. Nah, langkah dan komitmennya yang akan Ibu lakukan seperti apa nih? Silakan, mungkin Ibu ingin sharingkan dengan kita semuanya. Kalau dari kemarin dari Pak Jo juga itu, kita itu sebetulnya adalah Alkitab yang berjalan menurut saya, Pak. Komitmennya itu dari situ. Entah kita itu mau membaca firman, entah kita itu mendengarkan firman, kalau kita itu istilahnya mau benar-benar meresapinya, sebetulnya kita itu adalah pelaku dari Alkitab itu sendiri yang bisa langsung ditonton orang. Kalau saya itu. Amin. Jadi ya komitmennya ya berusaha memperbaiki diri lebih baik ya Pak. Iya. Semoga sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, supaya besok kita itu mendapatkan hadiah yang kekal di sana. Hadiah kemuliaan yang kekal. Tujuan kita utama. Amin. Siapa lagi Pak Mario? Maaf ini soalnya putus-putus. Oh, suara saya putus-putus nggak sekarang, Bu? Iya, makanya putus nyambung dari tadi. Sekarang gimana, Bu? Kecil suara, padahal ini punya saya HP itu sudah maksimal. Tadi ada yang nelpon nggak waktu selama Zoom ini? Nah, tadi ada yang telepon, putus kan, terus saya nyambung lagi udah. Oh iya, betul. Kalau ada yang telepon selama Zoom, biasanya suaranya jadi kecil. Betul, Oh, Pak Mario. gitu. Ya, jadi tapi nggak apa-apa. Ini saya kalau Ibu Elia keluar nanti masuk lagi kan lama, tidak apa-apa. Yang penting Ibu Elia masih bisa dengar suara saya walaupun kecil, tapi suara Ibu Elia di kita itu jelas.
Oh, baik. Iya. Nah, oke. Jadi Ibu tadi bilang tetap berjuang dan tetap percaya, ya. Langkahnya dan komitmennya yang akan Ibu lakukan adalah kita harus menjadi Alkitab yang apa tadi? Berjalan. Nah, kalau Rasul Paulus bilang bukan Alkitab yang berjalan, surat yang terbuka, ya. Itu kata Rasul Paulus. Kalau Jadi surat yang apa, Pak? surat yang terbuka. Ya, Oke. sebentar. Biar enak kita cari firmannya ya, biar enak ya Bu ya. Sebentar, saya buka ayatnya dulu sebentar. Surat yang terbuka. Ya, sebentar saya cari ayatnya. Kayaknya di 1 Korintus ini. Kalau enggak 2 Korintus. Itu Ibu Indri yang bilang kan surat yang terbuka. Iya, sebentar saya cari dulu nih Bu. Soalnya saya juga tidak hafal di mana ini ayatnya. Surat yang terbuka. Kamu adalah surat yang terbuka. Sebentar, ini sudah mulai dapat nih. Sebentar. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Coba kita baca. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Jadi surat pujian ya, surat pujian. Ya, jadi artinya hidup kita ini menjadi surat yang terbuka yang menggambarkan kasih Tuhan kepada orang lain, teladan Tuhan kepada orang lain. Nah, itulah yang harus Ibu lakukan ya, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, itu yang harus Ibu Elia lakukan. Seperti itu tadi ya maksud Ibu Elia ya. Jadi Alkitab yang berjalan ya tidak apa-apa. Yang penting Ibu Elia imani firman itu dan Ibu Elia berjalan lakukan firman itu, maka Ibu Elia akan menjadi Alkitab yang berjalan. Ya, ketika orang melihat, oh iya ya, Ibu Elia ini orangnya lemah lembut, penuh kasih, penuh sukacita hidupnya, saya jadi terinspirasi atau jadi terimpartasi oleh apa yang Ibu Elia jalani dalam kehidupannya. Akhirnya dia tertarik, ya, dia belajar dari Ibu Elia. Saya ingin loh belajar dari Ibu Elia. Bahkan mungkin ada saya ingin loh didoakan oleh Ibu Elia. Bisa saja, ya, tidak ada yang mustahil. Jadi yang penting kita tetap setia melakukan perintah Tuhan. Kita jadi surat yang terbuka itu supaya orang yang melihat kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Intinya semua itu untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kemuliaan hidup kita, tetapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Ada lagi Ibu Elia yang masih mau ditambahkan? Sepertinya kalau dilihat dari yang di sharing jenengan sudah ya Pak. Apa masih ada pertanyaan lagi? Sudah, itu sudah. Aku mau share dikit loh. Aku kemarin Ya. ke Jakarta itu tugas ke Jakarta itu Pak Mario yang aku bilang itu Pak Mario. Wah Tuhan Ya, itu buat sangat luar biasa loh Pak. Bagaimana Bu? Yang kemarin saya tugas ke Jakarta itu loh. Iya, bagaimana Bu? Ya kan saya sempat bilang ke Pak Mario kalau saya izin saya ada tugas ke Jakarta kan kemarin. Iya. Nah, itu Tuhan buat luar biasa. Satu, semuanya gratis kan, ditanggung kantor karena memang tugas kantor.
Tuhan buat semuanya itu pas persis sesuai dengan kebutuhan saya. Pas persis, nggak kurang, nggak lebih. Iya. Terus yang kedua, saya itu nggak tahu Jakarta sama sekali loh Pak. Dari dulu saya pengen banget lihat Monas toh. Tuhan wujudkan kemarin itu. Dulu pernah kecil itu mau diajak ke Jakarta katanya. Ternyata dibohongin bapak saya. Saya cuma berdoa dalam hati itu. Tuhan kalau memang Tuhan izinkan, saya pasti lihat Monas itu Tuhan. Tuhan izinkan kemarin itu. Udah gitu tidur di kamar Sultan Pak. Tapi kademen AC tak matikan. Aduh, Tuhan buat aku senang sekali dalam 2 hari itu. Oh, cuma 2 hari ya Bu ya? Cuma 2 hari. Memang workshopnya itu cuma 2 hari. Berangkat itu tiket kereta itu dapat harganya yang nggak tinggi amat, nggak rendah amat. Maunya pengen yang rendah, tapi jamnya nggak nyampe. Kalau ketinggian nanti aku nggak makan di sana. Tapi dilala juga habis sih Pak. Tinggal ada tiket yang harga 450 itu satu gerbong tuh penuh. Tapi sama Tuhan dari berangkat sampai pulang itu saya dikasih kosong samping saya. Padahal depan-depan saya itu semuanya ada sampingannya. Wah Tuhan memang selalu maunya saya sendiri nih supaya aman. Iya. Tinggalnya di mana Bu Jakartanya? Jakarta apa? Kemarin itu workshopnya itu di Jakarta Barat, di Santika Premier. Oh, Santika Di Hotel Premier. Santika. Iya. Jakarta Barat. Tapi Santika saya itu kan dekat Citraland tuh ya? dekat Citraland bukan ya? Nggak tahu ya Ibu, nggak tahu. Takutnya nggak tahu Citraland. Bukan. Di daerah mana itu Palmerah. Palmerah. Oh, iya. Sleepy bukan ya? Palmerah Sleepy, ya. betul, di Pokoknya. Sleepy ya. Sleepy ya? Sleepy. Iya, Oh, iya. Oke. di Santika Sleepy itu. Hmm. Terbayar sudah impian saya sama Tuhan dikasih kemarin. Terima kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan. Gratis Itu kafe. kalau mallnya buka itu kemarin Ibu bisa nggak tahu mallnya buka nggak ya? Di Mall Taman Anggrek itu dekat itu. Mallnya itu buka tapi cuman terbatas. Oh iya. Itu mall paling besar di Jakarta kalau menurut saya sih. Di Saya samping. malah nggak kemana-mana Pak Mario, full day dari pagi jam 8 sampai dengan jam 11 malam itu acaranya workshop sama pelatihan, nggak keluar. Besoknya pagi-pagi sudah langsung pulang balik ke Jogja. Oh, cepat sekali ya Bu ya. Yang penting udah lihat Monas ya Bu ya. Betul Tuhan kasih saya lihat Karena Monas. kalau berhenti di stasiun Gambir itu pasti langsung kelihatan Monasnya. Dari mana? Stasiun Gambir. Itu saya nggak Iya. dapat tiket stasiun Gambir ya Pak. Saya dapatnya itu dari Pasar Senen. Gambir itu Oh, bersih di Pasar total. Senen. Iya. Kalau di dapatnya Gambir Pasar malah Senen. lebih dekat lagi. Di Gambir itu langsung bisa kelihatan Monasnya dari dekat. Saya pulangnya itu dari Gambir. Makanya terus saya bilangin, Tuhan saya pengen lihat Monas. Nggak taunya sama tukang gojeknya itu, kalau di Pasar Senen, dilewatin aja ke Monas. Dikasih putar lihat ke Monas. Lah, aku dikasih lihat Monas. Perasaan kok jalannya kok muter, ternyata sama bapaknya dikasih jalan ke Monas. Nggak taunya dia ternyata orang Surakarta, Pak. Oh. Orang Jawa Iya. Tengah tahu sama-sama orang Jawa kan, terus sama dia, Ibu ini baru sekali. Iya, saya kemarin dia malah cerita curhat barusan pulang ke Surakarta gitu. Terus dikasih lewat Monas itu. Wah, Ya, seneng Tuhan ya. bisa ini ya impiannya bisa melihat Monas tercapai. Iya, Sama saya sih, memang saya dari juga dulu dulu pengen banget juga lihat dulu Monas pertama gara-gara kalau di ke situ. Jakarta itu ya pertama kali turun di Gambir, pertama yang dilihat Monas, ya udah saya bilang oh ini tuh Jakarta tuh. Sepanjang jalan itu kepalanya cuman begini doang, ngelihat gedung-gedung. Daripada Tugu Selamat Datang, saya memang pengen banget lihat Monas udah dari dulu itu Pak. Kalau udah lihat Monas udah, terkabulnya di usia kepala 4 ini. Iya, kalau Ibu Pokoknya terima kasih Tuhan lah. iya, puji Tuhan ya kalau Ibu bisa ya mudah-mudahan nanti lain waktu bukan hanya 1-2 hari tapi bisa
lebih daripada itu bisa jalan-jalan. Tapi ya mudah-mudahan nanti ya, sekarang kan masih musim-musim COVID-nya naik lagi nih ya. Ya, itu yang kemarin saya juga Ya. kagetnya di situ, Pak. Karena itu namanya workshop pelatihan sebetulnya sudah sering ada, dan memang saya nggak pernah berangkat. Kalau dalam artian nggak pernah ditunjuk, tiba-tiba ini Jakarta kok ditunjuk. Ya buat saya itu hadiah dari Tuhan. Berkat dari Tuhan, iya. Ya, betul. Iya. Makanya Oke. sangat sukacita. Yang penting hatinya sukacita, senang bisa jalan-jalan ya Bu ya. Iya, betul sekali, Pak. Iya, oke. Terima kasih Bu Elia untuk Terima kasih Pak Mario buat ya, kesempatannya. sharingnya. Iya, baik. Sekarang yang paling terakhir kita ke Lai Michael Sitinjak nih. Silakan Lai, apa yang mau di-sharingkan pada malam hari ini? Oke, shalom semuanya. Halo. Shalom. Ya, yang menjadi pertanyaan bagaimana cara kita mempunyai iman yang absolut untuk Tuhan. Ya. Kalau dari saya pribadi, kita harus mengasahnya terus-menerus. Mengasah dalam arti kita harus mempunyai iman yang kuat, yang teguh dalam diri kita bahwa janji-janji Tuhan itu akan nyata, akan tergenapi dalam hidup kita. Kita nggak boleh goyah. Amin. Karena musuh dari iman yang paling berat itu adalah goyah, keraguan. Itu musuh yang utama menurut saya. Dan kalau kita sudah yakin dan percaya dengan iman, janji Tuhan akan tergenapi, maka hal itu akan terjadi. Amin. Sama seperti saya, Pak Mario, yang dulunya saya penyakit asam lambung udah 1 tahun ya. Iya. Saya dulu punya keraguan, memang ini nyata. Oh, kok saya sudah berbulan-bulan gak sembuh ya? Oh, saya sudah berapa bulan ini, hitungan bulan pertama, kedua, ketiga gitu, ada keraguan. Ternyata itu membuat kita semakin down. Hal itu nggak boleh terjadi saat kita sakit. Kita harus punya iman yang kuat bahwa kita akan sembuh. Iya. Dan puji Tuhan, sejak ada komsel ini dipertemukan dengan Bapak Mario seperti yang kesaksian saya yang di bulan 12 yang lalu, yang akhir. Iya. Dipertemukan dengan Bapak Mario lewat ibadah online di gereja GBIK. Puji Tuhan, iman saya semakin bertumbuh, dan janji Tuhan itu telah tergenapi. Dan puji Tuhan pada saat ini di detik ini juga saya sudah mengalami pemulihan 98%. 100% sudah dipulihkan. Harus iman. Amin. Walaupun belum terjadi, iya. kita harus percaya Tuhan sudah pulihkan, ya. Amin, 100%. amin, Pak Mario. Betul, Pak Mario. Amin. Dan itu seperti yang saya pernah sharingkan sama Pak Mario dulu, kalau melihat orang gila itu dulu saya takut, paling takut. Dan puji Tuhan, sejak awal Januari 2022, kalau saya melihat orang gila sudah biasa, Pak Mario, puji Tuhan. Itu karena saya punya iman. Kalau saya melihat orang gila, saya nggak boleh takut. Saya punya Tuhan yang kuat, saya yang punya Tuhan yang maha kaya, yang dahsyat. Saya nggak boleh takut, saya harus sehat. Itu saya tetap imani, Pak Mario. Amin. Iya, dan puji Tuhan, kalaupun saya lihat sekarang orang gila di jalan-jalan sana, saya sudah normal melihatnya, dan tidak ada lagi merasa gelisah, merasa takut, nggak ada lagi, puji Tuhan. Itu karena saya yakin dan percaya, itu karena saya punya iman dan pertolongan Tuhan pada diri saya. Yes. Iya, tapi Pak Mario, kadang kita sebagai manusiawi, kadang kita kalau ada keadaan kita terhimpit atau keadaan kita dalam mengalami suatu musibah seperti saya di malam minggu yang lalu, saya berduka di mana ipar saya, suami dari kakak saya, dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu saya
kadang berpikir Pak Mario begini, kenapa ya sejak dia bertobat kok dia secepat itu dipanggil Tuhan, karena dia dari awalnya orangnya ini sangat jahat. Kenapa Iya. bilang saya jahat? Dia itu dulunya sejak jadi sama kakak saya yang nomor 2, dia itu jahat, mau main kasar, main tangan, mau mukulin, dan kalau saya nilai dia itu kayaknya kurang bertanggung jawab gitu. Iya. Dan puji Tuhan sejak saya sakit itu kan, saya kan pindah dari Sumatera ke Jawa Barat nih. Iya. Dan saya sudah di Jawa Barat setahun lebih. Karena saya di Jawa Barat sudah setahun lebih, karena rumah kita yang ada di Sumatera, tepatnya di Kota Sibolga, mereka yang menempatinya, dan puji Tuhan dalam 1 tahun itu dia bertobat, dia mendekat sama Tuhan. Amin. Tapi dengan caranya yang singkat, mungkin Tuhan izinkan dia untuk bertobat, izinkan dia bertobat seperti itu, dan Tuhan panggil dia secepat itu. Tapi saya percaya Tuhan masih kasih dia waktu untuk bertobat, untuk mendekat sama dia. Itu saja Pak Mario, seperti kesaksian saya. Dan di saat dia kehilangan seperti itu, kita sebagai manusiawi berpikir, kenapa ya secepat itu? Kenapa ya? Dan kadang Pak Mario kita mau itu merasa bersalah gitu, karena pas dia mau meninggalnya itu, kita itu dihubungi tapi tidak kita angkat. 1 jam dia sebelum meninggal, karena dia meninggalnya jam 2 pagi yang malam minggu yang lalu, dia itu menghubungi jam 1-nya, karena saya udah tidur pada jam 1, dan handphone saya silent, dan di paginya saya terbangun, ada panggilan, siap saya aktifkan handphone, ternyata langsung ada telepon masuk bahwa almarhum telah dipanggil Tuhan. Dan itu memang saat timbul seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kayak yang menyalahkan Tuhan gitu. Kenapa ya? Kok bisa ya? Kita itu nggak boleh berpikir seperti itu harus kita lawan, karena itu pekerjaan iblis biar iman kita down gitu. Dan saya belajar dari kisah Yusuf ya. Iya. Dari kisah Yusuf, di mana ya? Bentar Pak Mario. Iya, nggak apa-apa, Mike. Iya, dari kisah Yusuf dan Daud, di mana Daud kehilangan semuanya, tapi dia tetap setia sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, dan Tuhan melipat gandakan apa yang telah Tuhan ambil dari dia. Dan Ayub, itu Ayub, maaf. Iya. Dan seperti Yusuf juga ya Pak ya. Iya, betul, Yusuf juga. Yusuf juga kehilangan semuanya, tapi dia menjadi berkat untuk banyak orang lain ya Pak ya. Betul. Ya seperti itu. Dan saya belajar dari situ. Ayub aja seperti itu, dia kehilangan anak-anaknya, istrinya, hartanya. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dan saya tetap belajar dari kisah Ayub. Dan itu memang suatu iman yang kuat kalau menurut saya, bahwa janji-janji Tuhan, kalau kita punya iman bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi, dan iman kita harus kuat dan berakar seperti Ayub. Seperti itu Pak Mario. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Michael untuk sharingnya. Jadi itu iparnya sakit atau apa, Michael?
6 tahun yang lalu Pak, dia itu memang punya sakit paru. Sudah sembuh total. Jadi karena dia vaksin di tanggal 28 Desember 2021 dengan persyaratan, katanya info yang dia dengar karena dia sebelum meninggal dia itu cerita sama saya, kalau mau balik ke Medan dari Sibolga ke Medan jarak tempuhnya kan 8 jam. Jadi ada peraturan dia dengar kalau mau balik ke Medan harus ada surat vaksin. Jadi dia vaksin tanggal 28-nya, dia berangkat tanggal 29-nya ke Medan. Sejak dia vaksin 5 hari dari dia divaksin ada gejala-gejala Pak Mario seperti bentol-bentol dan larinya ke paru. Iya. Gitu Pak Mario. Oke, yang penting dia sudah percaya Tuhan Yesus. Amin. Saat ini dia sudah berada di Firdaus, ya. Amin. Di Firdaus itu di surga, di pangkuan Abraham, ya. Kita percaya, orang percaya yang mati di dalam Yesus, maka mereka sudah ada di Firdaus. Ya. Amin. Oke, ya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, ya. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang selalu berikan penghiburan. Oke, terima kasih buat Kak Michael. Betul, kita juga harus belajar seperti Ayub, kita harus belajar seperti Yusuf, walaupun dalam kehidupan mereka banyak pergumulan terjadi, banyak ujian yang terjadi, tetapi mereka tetap imannya tidak goyah. Mereka tetap percaya sama Tuhan yang mereka sembah itu, Tuhan yang mereka yakini pasti akan memberikan mereka kemenangan. Dan buktinya Tuhan membuktikan itu, ya. Ayub dilipat gandakan, kemudian Yusuf yang harus masuk penjara, yang dibuang sama saudara-saudaranya, malah menjadi orang nomor 2 di bawah Firaun, ya. Itu yang kita imani, kita percaya kalau kita sungguh-sungguh tetap setia, sekalipun ya tadi seperti yang keempat itu, sekalipun apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menyertai kita. Oke, terima kasih Michael untuk sharingnya pada malam hari ini, ya. Terima kasih juga untuk Ibu Elia, terima kasih untuk Ibu Indri, ya. Ibu Lydia mau menambahkan atau tidak? Ya, tinggal 7%. Mau tambahkan sedikit? 7%. Ya, sedikit aja. Ya, sedikit saja ya, karena sudah jam 9 lewat ini. Mungkin jangan takut, itu aja ya yang jadi tambahan. Jangan takut apapun yang terjadi gitu. Karena kalau kita takut, ya jadi ragu, iman kita jadi ragu. Ketakutan itu kadang membuat kita salah mengambil langkah juga, salah mengambil tindakan. Jadi tetap percaya setiap firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu kebenaran. Jadi untuk kita semua harus merenungkan firman itu siang dan malam, seperti yang ditulis dalam Alkitab ya. Kita harus merenungkan itu siang dan malam, dan yang terpenting adalah kita melakukannya seperti tadi Ibu Elia bilang ya, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Nah, untuk tadi Michael ya, segala yang di dunia ini adalah Tuhan yang punya ya. Kita itu tidak punya apa-apa, semuanya itu atas kedaulatan Tuhan. Keluarga kita, mungkin orang yang Tuhan percayakan saat ini ada di sekitar kita, itu juga Tuhan mau dimanapun kita ditempatkan, kita itu senantiasa menjadi berkat. Mungkin memang ada kalanya itu nggak enak ya, tapi pasti di situ tuh kita dibutuhkan gitu. Snoring ya. Ya. Mungkin itu aja Pak Mario sharing dari saya. Iya. Ya, terima kasih. Ini karena baterainya yang punya saya